Senin 3 Agustus 2020 malam di Telaga Sampuriyun, Bintaro, Tangerang, perkumpulan artis film Indonesia atau Papindo merayakan hari jadinya yang keempat. Apa saja yang sudah mereka perbuat dan rencana ke depannya untuk Papindo? Ini keterangannya pada awak media termasuk Ibra TV semalam. Oke Mas, ulang tahunnya yang keempat, apa yang udah dicapai dan mungkin target ke depannya? Ya, alhamdulillah Papindo ini yang keempat ini ada beberapa prestasi yang menurut saya cukup banggakan. Pertama, Papindo mempunyai KTA yang KTA-nya itu lain daripada yang lain ya. Dia punya KTA khusus, terus ada barcode. Barcode ini adalah identitas si anggotanya. Jadi kalau barcode ini dibuka, cep, itu keluar tuh namanya. Dan bisa dipakai untuk MRT, bisa dipakai juga untuk e-tol ya, benar. Itu yang pertama. Dari sistem administrasinya kita sekarang lebih punya tertata ya. Nah, kebetulan di sini juga dibantu oleh teman kita nih Miki. Jadi kantor ini sekarang lebih tertata rapi untuk KTA dan sebagainya. Terus yang kedua itu bahwa Papindo ini punya beberapa karya. Yang pertama karyanya kita membuat info misteri ya, namanya Mitosholik. Itu Mitosholik itu dibangunnya itu nggak gampang juga gitu. Kita membuat bagaimana punya karya agar teman-teman tuh nanti punya kontribusi gitu di situ. Itu satu Mitosholik. Terus yang kedua kita punya lagi namanya sekarang podcast. Jadi podcast itu dialog interaktif antara para pekerja seni, entah siapapun, itu ada di Papindo sekarang. Terus yang ketiga, kita alhamdulillah kita lagi buat sitkom nih. Sitkomnya ini sudah dibuat, sudah kita buat dalam skrip, tinggal kita syuting gitu. Nah, antara lain gitu ya, bahwa secara mungkin di dalam internal bahwa Papindo itu selalu berkreasi dan berkarya. Nah, hubungan dengan pemerintah juga alhamdulillah kemarin kita juga dipanggil BNP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk membuat konsep untuk kerjasama MOU terhadap BNPB. Nah, sebetulnya direkturnya mau datang sini nih, cuman karena beliau lagi beriklat nggak datang. Kebetulan direkturnya anggota Papindo. Oh gitu. Direktur BNPB anggota kita, Pak Dr. Joni Limbong. Nah, terus hubungan dengan pemerintah khususnya sama direktur TVRI, direktur yang baru, direktur film dan yang lain juga kita lagi baik. Nah, rencana kita nih mungkin bulan setelah COVID ini udah siap mau silaturahmi aja nih ke beberapa kementerian juga ya Bun ya, gitu ya. Nah, itu salah satunya itu, dan alhamdulillah teman-teman organisasi yang paling adem, bukan saya sombong ya, insya Allah nggak pernah gejolak, nggak pernah ribut, karya aja yang dipikirin. Gimana nih syuting, gimana ini, ya alhamdulillah Papindo ya Bun ya, gitu ya. Nah, Bun Erna nih sebagai ketua dan penasehat pendiri Papindo selalu mengawal kita, dan wakil saya nih yang sibuk juga Mbak Tiana, dan sekretaris saya yang sedang sakit, sekretaris paling setia dan Semilano selalu memandu, dan teman-teman pengurus di sini juga adalah teman-teman yang sangat setia dan mempunyai tenaga expert yang luar biasa gitu. Artinya spesifikasi teman-teman tuh sekarang udah kelihatan gitu. Oh, bidang ini udah pakai ini, bidang ini pakai ini. Udah kelihatan sekarang nih. Kalau dulu kan masih meraba gitu. Dia kalau mau ke sana udah ada si ini. Ini sekarang ke sana udah ada ke sini. Alhamdulillahnya itu aja sih. Untuk kedepannya saya pengen di akhir tahun ini kan film layar lebar saya mau keluar nih. Ya, bukan judul biasa. Ini salah satunya juga karya, sutradaranya ada saudara Papindo, Pepe Piona. Pemainnya sih nggak banyak Papindo, karena waktu itu 2 tahun setengah yang lalu, 3 tahun belum ada yang masuk nih teman-teman. Masih yang lama-lama lah ya. Nah, saya berharap besok BJB ini salah satu film yang ya filmnya bagus dan bisa diterima dan lebih baik dengan Get Lost. Nah, yang ketiga, insya Allah persiapan tahun depan awal RK. Nah, pemainnya udah tahu kan, di sampingnya gue nih, udah salah satunya. Nah, teman-teman didahulukan anggota dulu. Oh iya dong. Didahulukan untuk PU-nya, kalau peran utamanya kita cari yang jual-jualan nggak apa-apa, anak-anak ABG. Tapi kalau PU-nya udah nggak usah ngambil yang lain-lain, udah nggak perlu casting saya. Mau extras udah nggak ada lagi, tertutup untuk agensi.
Makanya masuk Papindo ya. Amin. Jadi gitu. Jadi itu salah satunya bahwa Papindo itu punya berkarya, berkreasi, dan selalu kita punya pertemuan silaturahmi melalui Zoom. Gitu Bu. Kita selalu kalau kita ngobrol yuk Zoom. Dan selalu kalau ada keributan sedikit aja, saksikan hari itu juga. Misalnya ada salah paham atau apa gitu ya. Mbak Erna sebagai penasehat, apa aja biasanya yang dikasih masukan gitu buat Papindo? Kalau kita sering komunikasi ya di luar kantor gitu, jadi kita juga suka discuss banyak organisasi artis dan film yang lain seperti apa gitu. Kebetulan kita bicara kita arahnya sangat seperti itu. Jadi saya cukup bangga selama 4 tahun ini ada kemajuan, terus produksi, terus juga anggotanya itu selektif sekarang. Dan Pak Dion sendiri juga aktif kan di entertainmentnya juga aktif, jadi web series juga aktif. Jadi saya cukup bangga lah, apalagi ini didampingin anak-anak saya juga. Jadi mereka juga orang film, jadi profesinya artis juga. Jadi saya pikir banyak kok di sini ya yang ngumpul sekarang, beberapa nama-nama yang sudah punya nama gitu. Jadi imbang gitu antara anggota, produksi, terus juga keseriusan dan kemauan Pak Dion itu sangat antusias. Jadi saya mendukung. Kalau Mbak Elma biasanya jadi artis suka pindah-pindah organisasi. Di Papindo kayaknya betah nih ya. Alasannya apa nih? Betah lah, betulnya soalnya. Soalnya di sini tuh kekeluargaannya kelihatan banget ya. Terus tidak ada senioritas lah di sini gitu. Jadi kita semua saling berbagi, saling yang tadi saya bilang tidak ada senioritas antara anggota ya. Terus di sini jadi kayak rumah gitu, rumah di mana nggak ada batasan gitu. Jadi kita udah kayak saudara aja gitu ya, udah kayak keluarga gitu. Karena pertemuan kita kadang-kadang bukan cuma di acara aja gitu, apalagi Mas Dion kan hobinya makan. Jadi kadang-kadang kita ketemu di luar acara ya makan. Jadi suka ngumpul-ngumpul gini, itu yang membuat kita tuh jadi kayak merasa di rumah sendiri gitu ya. Apalagi aku bilang di sini ya, kita kadang-kadang berpikir juga bagaimana caranya kita bisa memajukan Papindo ini supaya lebih bisa diminati oleh insan seni, yang mana kita harus lebih baik gitu. Jadi banyak ngobrol-ngobrol mau buat apa sih gitu kan. Jadi apalagi yang muda-muda yang berkreatif juga sudah mulai kelihatan yang tadi Mas Dion bilang gitu. Pokoknya kita lebih banyak berbuat deh daripada berbicara ya. Kalau Rensi Lagi lemas. Ya, aku sebagai sekretaris kadang-kadang merasa berdosa juga karena jarang ada di sampingnya. Ya karena ya gini ya, urusan banyak, tapi enaknya tuh di Papindo nggak terikat di mana aku boleh bekerja selain kalau nggak ada ya boleh ikut. Tapi kan kadang-kadang kalau mau kunci dulu nggak kuat karena dia kuat begadang. Kalau mau ikut syuting bisa pagi ketemu pagi, belum nyari setannya. Itu saya penakut orangnya. Jadi ya aku update aja deh, lihat aja. Penting kalau sekretaris mau ketemu kementerian ada. Ya enak sih kekeluargaan. Aku sebenarnya kerja itu yang penting bukan dilihat dari salary, tapi kekeluargaannya buat aku nomor satu. Di tengah merayakan Hari Jadi yang keempat, anggota Papindo Rensi Milano diduga mengalami malpraktek hingga dagu dan bibirnya mengalami sakit yang luar biasa. Didampingi adiknya Elma Tiana dan kuasa hukumnya yang juga Ketua Umum Papindo Gion Prabowo telah mensomasi dokter yang bersangkutan. Yang mungkin kalau kita lihat secara fisik baru terjadi proses malpraktek. Artinya ada proses kegiatan malpraktek yang dilakukan oleh seseorang atau boleh saya bilang ada kliniknya. Saya sebagai pengacara
penasihat hukum Renzi Milano sudah melakukan tindakan somasi terhadap seseorang, yang saya katakan seseorang, yang dimana pada sampai saat ini belum merespon. Walaupun waktu saat itu merespon untuk bertemu, tapi pada kenyataannya sampai saat ini belum ada pertemuan antara pihak kami sebagai lawyer dengan pihak klinik atau pihak seseorang tersebut. Kenapa saya katakan harus mediasi? Karena kita tahu dalam undang-undangnya, di dalam undang-undang kesehatan tahun 36, nomor 36 tahun 2009, ada pasal mengatakan apabila seseorang yang kena dalam korban kelalaian dalam tenaga kesehatan, maka kita harus melakukan mediasi dahulu untuk bisa melihat dari rekam medik. Nah, kami juga berharap pada somasi yang berikutnya ini ada tanggapan serius, karena kita tahu sendiri bahwa kondisi Renzi Milano ini, ini korban dari yang dilakukan, kalau saya sebut malpraktek berarti ada seorang tenaga kesehatan ya. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah yang melakukan seorang dokter? Nah, ini kita lagi selain due diligence, dan kita juga sedang melakukan somasi untuk mengklarifikasi apakah ada etikat baik dari pihak mereka. Dan kita tahu sendiri bahwa ada 3 payung hukum undang-undang yang menurut saya, pertama Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004, dan Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009, itu mengatur semuanya di sini. Dan apabila memang tidak ada ketemu dalam konsep kontraktual, artinya dalam konsep kesepakatan, maka kita akan melakukan upaya hukum.